Hai, Shalom kekasih mulia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama dengan saya Salsa. Kali ini settingnya agak beda, tapi acaranya tetap sama. Acaranya apa? God's Calling, ya, dimana hari ini spesial sekali, masih dalam konteksnya PIPKA nih ya, God's Calling-nya. Tapi siarannya bukan di ruang podcast, tapi kita ada di ruang studionya Radio Muria saat ini. Dan yang menarik saat ini saya juga kehadiran seorang tamu spesial ya. Tamu ini jauh-jauh saya import ya dari pulau seberang, begitu kan, supaya bisa dihadirkan di studio kita dan ngobrol-ngobrol bareng tentang perjalanannya. Bagaimana sosok ini bisa menerima panggilan dari Tuhan. Gimana sih caranya Tuhan panggil dia? Ya, sesuai dengan konteks kita, dari God's Calling, kita akan ngobrol-ngobrol masih bersama dengan PIPKA, Compassion for the Generation. Saat ini sudah hadir bersama dengan saya, Ibu Marlina. Halo Ibu, selamat siang. Halo, selamat siang. Wah, senang sekali ya. Ini benar-benar kita import jauh ya. Ini boleh kasih kita gambaran nggak Bu? Ibu nih asalnya nih dari pulau seberang, dari mananya sih Bu? Boleh nggak diceritain tempat asalnya Ibu tuh dari mana? Ya, saya dari Sumatera Utara Medan, tapi daerah Langkat, daerah Kuala Langkat. Saya nggak di desa, malah di dusun, daerah terpencil, jauh di atas gunung, di balik bukit, di balik ladang orang. Kira-kira begitu ya, belum ada angkot sih masuk ke dalam, tapi bersyukur ada Injil di sana boleh didengar. Wow, ini kalau kekasih muria dan PIPKA lover ini tahu lagu anak-anak yang mendaki gunung lewati lembah, sungai-sungai indah, samudra. Nah ini salah satu cerita ya dari Langkat Medan ya. Ini posisinya bukan di desa tetapi di dusun. Ya, dusun terpencil. Dusunnya terpencil. Ibu harus naik turun gunung, lewati lembah dan kesulitan ya. Kesulitan semacam apa? Nah, nanti kita akan cari-cari tahu ya. Perkenalkan dulu Ibu nih, nama lengkapnya siapa Bu? Boleh dong? Iya, perkenalkan, nama saya Marlina Brusumbiring. Orang Karo. Orang Karo asli. Orang Karo asli. Nah, di Karo ini boleh nggak digambarkan? Karena kalau orang Karo itu identik dengan kehidupan yang beraneka ragam kan ya, dengan budayanya mereka yang masih sangat kuat, terus kemudian didikan dan ajaran orang tua nih keras-keras di sana tuh orang Karo tuh, yang saya tahu ya Bu ya, koreksi kalau saya salah begitu. Nah, saya pengen tahu dong Bu, sejarah awalnya Ibu ini sebetulnya latar belakangnya kayak gimana sih? Apakah memang terlahir dari keluarga yang sudah mengenal Kristus atau seperti apa masa kecil Ibu dulu tuh? Iya, saya latar belakang dari keluarga keturunan penyembah berhala. Artinya saya nggak punya agama, punya aliran kepercayaan dan berhubungan dengan okultisme perdukunan semacam itu. Oh. Jadi saya mengenal Tuhan ketika saya SMA. SMA ada pelayanan siswa sekolah itu dari Ibu Teti Sinulingga. Dan saya lewat PA di sekolah itu diceritakan Injil dan saya mengenal Tuhan Yesus di sekolah. Dan kelas 1 di bulan 6 saya masih ingat itu saya percaya menerima Tuhan Yesus. Ada banyak firman sih yang saya yakini, yang saya dengar dan saya percaya begitu, terutama betapa besar kasih Allah akan dunia ini. Sekalipun saya tinggal di kampung, kok Tuhan memberikan saya kesempatan belajar mengenal Dia. Terus ada banyak firman dari firman yang saya pelajari. Saya ingatkan juga 1 Yohanes 1 ayat 9 itu, jika kamu mengaku dosa, Allah itu setia dan adil akan mengampuni dan menyucikan kamu dari segala kejahatan. Waktu itu saya sudah sadar kalau saya ini orang berdosa dan saya ini penyembah berhala, nggak pernah datang sama Tuhan, dan saya mengakui dosa itu satu-satu. Ada banyak sekali keterlibatan saya, terutama dalam pikiran-pikiran terkutuk, pikiran-pikiran kotor, pencurian, semua saya kerjakan itu. Gitu. Jadi saya sudah mengakuinya dan Tuhan memberikan sukacita. Saya yakin dosa saya diampuni dan Tuhan juga meyakinkan saya akan
hidup yang kekal. Wow, wow. Nah, di waktu-waktu itu kan nggak mudah ya Bu ya, karena memang hidup di dalam keluarga yang memang masih menganut okultisme. Kemudian ada hal-hal yang mungkin akan bersinggungan dengan orang tua, pasti ada penolakan dan lain sebagainya. Boleh nggak Bu diceritain waktu orang tua tahu gitu Ibu berdekat-dekat dengan kekristenan, seperti apa saat itu? Iya, pertama yang paling ini ya, saling keterlibatan begitu. Kalau berhubungan dengan perobatan. Jadi kalau mereka suguhkan itu saya nggak mau. Itu betul-betul marah benar. Begitu. Atau berhubungan dengan aliran kepercayaan adat yang ada di situ. Jadi mereka ini kan masih gitu ya. Tapi saya nggak mau lagi. Jadi itu mereka memang sangat menentang. Tapi ya waktu itu sekalipun saya masih muda, saya pikir masih kelas 1 SMA kan lumayan muda ya. Tapi bagi saya keselamatan itu harga mati. Karena keselamatan yang sudah Tuhan berikan itu saya nggak mau kompromi dengan apapun, terutama dengan okultisme begitu. Saya nggak mau terlibat. Kalau saya dimarahi ya biar saja. Oke. Boleh tahu, Ibu nih berapa bersaudara dalam satu keluarga? Kami bersaudara 6. Oke. Saya anak nomor 2, 6 perempuan, paling kecil 2 cowok. Oke. Nah, ketika Ibu mengambil keputusan untuk mengikut Kristus saat itu masih di kelas 1 SMA, apakah ada keluarga lain yang juga ikut Ibu? Atau saat itu hanya Ibu seorang? Saya sendiri, karena kan mengenalnya dari sekolah ya. Tapi setelah saya percaya Yesus, ya sejak saya percaya Yesus, saya memang ceritakan sama adik-adik, sama mama, sama orang tua gitu, semua saya ceritakan. Saya PA-kan, saya undang hamba Tuhan untuk berbagi kasih dengan mereka. Saya memang berjuang sejak awal tentang Injil itu bagi keluarga. Dan bersyukur ya sampai hari ini mama bapak percaya Tuhan Yesus dan mereka menjadi jemaat di gereja kita. Adik yang laki-laki juga sudah percaya, sekalipun dia sudah menikah dengan orang Jawa Muslim, apalagi di Langkat orang Jawa itu kan ini kali ya jarang Kristen. Tapi ya puji Tuhan, pekerjaan Tuhan menjangkau dia dan sudah menjadi orang percaya. Ada 2 adik dan ipar yang percaya Yesus gitu. Wow. Sejauh ini. Wow, luar biasa sekali, perjalanannya nggak mudah ya. Saya pikir ini baru versi 1 nih ya, ini level 1. Saya percaya dan meyakini bahwa levelnya ini bukan sesederhana yang diceritakan sama Bu Marlina. That is so easy untuk diucapkan, tetapi pasti saya merasa ini ada pergolakan batin saat itu. Penolakan mungkin bukan hanya dari keluarga ya Bu ya, tetapi juga dari lingkungan. Nah, perjuangan yang paling berat saat itu untuk mempertahankan iman apa Bu di masa itu? Mungkin waktu itu saya menggebu-gebu ikut Tuhan Yesus itu ya. Jadi kalau ada pun tantangan berat itu bagi saya sepertinya apa ya kecil aja dibandingkan kasih Kristus. Jadi pernah nih saya itu sebelum mengenal Tuhan nih melakukan sesuatu sama orang berdosa begitu. Jadi itu pun mencuri gitu loh Bu. Kelihatannya baik-baik ya, tapi sebenarnya setelah Tuhan singkapkan itu, saya datang kepada orang itu dan memberitahu saya ini pencuri dan saya kumpulkan dalam jumlah uang tertentu. Saya pikir itu lebih daripada yang sudah pernah saya ambil jajanan. Ini bentuk jajanan dulu kan. Jadi saya kembalikan uangnya itu dan saya mengaku ini saya orang berdosa begitu. Saya pikir kalau nanti dipenjarakan, kalau dibilang saya buat dia bangkrut, ya saya akan terima begitu. Jadi waktu itu ibu itu nggak marah sih, justru memuji gitu. Ini pun karena Tuhan Yesus loh Bu. Padahal dalam hati saya udah lebih sebulan berdoa supaya saya bisa punya keberanian datang dan mengakui ini gitu. Tapi ya puji Tuhan di situ justru kesempatan saya untuk menceritakan kasih Tuhan Yesus kepadanya gitu. Jadi kasih Tuhan itu benar-benar mengubahkan 180 derajat. Betul. Bu, saya jadi penasaran. Saat Ibu menerima Tuhan Yesus sebetulnya saat itu Bu, perasaannya itu apa gitu loh? Saya pernah bilang sama Tuhan ketika saya terima Yesus,
sepertinya saya ini orang yang paling berbahagia dari seluruh bumi. Sampai saya bilang sama Tuhan, Tuhan cukuplah kasih karuniamu bagi, itu masih usia yang sangat muda. Ya. Saya bilang seperti itu, cukuplah kasih karuniamu, itu saya bilang sama Tuhan, dan sampai hari ini saya ingat itu gitu. Iya. Sungguh cukup. Iya, karena saya pikir saya ini kan tinggal di tempat yang jauh, nggak diperhitungkan, nggak dihargai, tapi kok Tuhan bisa melihat aku ada di sana. Dan satu-satunya saya pikir orang yang pertama sekali percaya Yesus di kampung itu saya. Ya. Saya gitu. Wow. Jadi itu memang kalau karena penderitaan sih saya susah keluar air mata. Tapi karena melihat perbuatan Tuhan yang besar, memang saya sering terharu seperti itu. Ya, kita nggak bisa menyangkali perbuatan Tuhan, Iya. ajaib betul. Nah, dalam proses itu, ketika Ibu akhirnya, aku mau ikut Yesus. Aku mengambil keputusan meninggalkan kehidupan lamaku. Iya. Dan meminta Roh Kudus untuk memperbarui hatiku. Dan mulai berproses. Pastikan banyak up and down-nya, tadi seperti yang sudah diceritakan. Kemudian ada masa-masa, itu kan masih sangat muda ya. Pertentangan tuh kira-kira berapa lama, Bu? Sampai akhirnya orang tua, oke lah, aku biarkan, Bu. Sebenarnya orang tua itu nggak terlalu ini, karena dilihatnya sebelum kenal Tuhan, sebelum ikut ini belajar firman Tuhan ini, hidup saya jauh lebih baik. Semua saya kerjakan, nggak saya izinkan satu pun membuat saya ini menjadi batu sandungan. Bahkan kalau di rumah ini kami kan 6 anak cewek, ada bagian-bagian kerjaannya. Malah saya ini kalau nggak dikerjakan adik atau kakak, saya mau ngerjain. Jadi memang nggak ada alasan bagi mereka itu untuk melarang atau menuduh kalau saya ikut PA, kalau saya ikut kebaktian. Memang nggak ada alasan mereka. Saya usaha memang supaya saya ini bisa diterima, supaya Injil yang saya sampaikan mereka terima gitu. Nah ini menarik. Tadi Ibu sempat cerita bahwa di kampung Ibu, mungkin Ibu adalah orang pertama yang percaya Tuhan Yesus. Nah, waktu itu Ibu pergi untuk belajar firman, untuk PA itu kemana? Kan saya bertobatnya nih kelas 1 SMA. Kelas 2 jelas panggilan itu bagi saya. Padahal dulu itu di sana itu belum ada gereja GKMI berdiri, belum ada pendeta, belum ada sama sekali ketika saya ada panggilan. Tuhan berbicara gini, karena sejak awal kan saya tahu pastilah saya orang satu-satunya yang sudah mati masuk surga, begitu. Itu keyakinan itu bukan sombong, tapi kan Tuhan yang meyakinkan itu dalam hatiku gitu. Jadi ketika aku berjumpa dengan orang-orang di sana, kan saya pastilah hidup mereka mirip dengan saya, hidup saya. Tapi maksudnya nggak dinikmati hidup itu karena ya tahulah ya kan. Jadi saya melihat mereka itu ada belas kasih. Kemana kalau mereka ini mati begitu. Jadi waktu itu setelah belajar firman Tuhan, memang Tuhan taruhkan siapa yang mau kuutus. Yesaya pasal 6 ayat 8 itu. Siapa yang mau pergi. Terus saya bilang sama Tuhan, saya bodoh. Saya orang kampung. Saya pembelaan diri kali ya. Artinya memang saya nggak berani karena saya ini kan bukan sepintar teman-teman. Secara IQ juga saya mungkin lemah dibandingkan mereka. Begitu. Tapi selalu Tuhan, dia kan pintar gitu, tapi Tuhan terus berbicara di dalam hati saya, sehingga suatu hari saya memang sepertinya sesak sekali hidup. Ibarat di dalam air itu mungkin hidung lagi yang cuman belum di dalam air. Karena semakin saya melupakan dan menutup firman itu, semakin keras kayaknya suara Tuhan berbicara gitu. Barulah saya berlutut, ini aku Tuhan, utuslah aku. Itu masih kelas 2 SMA. Belum ada GKMI di seluruh kayaknya Medan itu belum ada. Belum ada gereja, belum ada pendeta. Saya juga enggak tahu. Tapi waktu saya sharekan ini, ditanya setelah kelas 3, ini kan saya pendam dalam hati dan ada di dalam doa saya. Ditanya nih sama kakak-kakak rohani, sama ibu rohani, Ibu Teti, kamu mau kemana? Semua pada teman-teman kamu ikut UMPTN gitu kan, dulu masih UMPTN. Terus saya bilang, saya mau melayani. Padahal
waktu SMA itu saya bahasa Indonesia saja belum pandai. Maksudnya kalau di kampung kan sering pakai bahasa karo, bahasa Iya, iya, daerah bahasa gitu. Jadi ada daerah. bahasa-bahasa tertentu yang saya nggak terlalu ini. Jadi dibilang, kamu mau kemana? Saya mau melayani. Terus dibilang sama ibu, oke, kamu cari sekolah yang pendidikan agama Kristen, Pak, gitu. Apa itu, Bu? Pak? Bukan. Tapi memang hati saya jiwa gitu sejak awal. Jadi panjang ceritanya, akhirnya pernahlah sekolah di psikologi. Kata ibu, kamu kan dari kampung nih, supaya punya pengalaman dulu deh, gitu ya. Kan masih muda dan polos-polos banget. Jadi sekolah di sana, memang pernah ada kalanya saya ini seperti mau lari. Mungkin udah kena virus kali ya. Nggak setulus waktu muda itu hati saya setelah kuliah ini. Saya di situ, ya Tuhan, aku mau melayani Engkau dengan uang nanti. Oh udah gitu, udah lari. Tetap melayani tapi uangku nanti ku beri semua gitu. Terus Tuhan kayaknya dia nggak mau uangku, dia bukan kekurangan uang kan. Tuhan memang mau aku gitu. Tuhan tahu aku bodoh, Tuhan tahu aku terbatas. Tapi Tuhan, masuklah semester 5 atau 6 ya. Di situ saya sudah gersang banget. Jadi kalau si Daud tulang-tulangku terasa kering, saya pernah mengalami itu. Dan kalau saya nggak mengalami itu, saya nggak tahu rasanya seperti yang bilang Daud, tulang-tulangku terasa kering. Saya kesepian dalam keramaian, saya lebih sulit kayaknya hidup saya setelah saya lari dari panggilan dibanding ketika saya belum bertobat. Itu terlalu menyesakkan. Oke. Iya. Wow. Jadi panjang ceritanya juga, Ibu Biu Rohani ini tadi, Ibu Teti juga ingatkan kembali, berdoa. Akhirnya saya minta ampun sama Tuhan. Jadi dalam proses itu benar-benar pendampingan dari Bu Teti itu kuat Iya, sekali. betul, Ya? betul. Beliau Dia sangat betul mendampingi perhatikan. sekali. Jadi ada berulang kali berpikir kembali tentang panggilan itu enggak? Sejak saya lari itu kan saya berhenti kuliah nih. Kayaknya saya ini nggak ada gairah hidup. Berhenti dari kuliah, saya nggak peduli. Padahal waktu saya percaya nih berjuangnya itu hebat banget supaya aku nggak jadi batu sandungan. Semua kerjaan ku kerjakan, walaupun bukan bengku kerjakan. Ini berhenti kuliah kan berapa dananya, orang tua dari kampung kan nggak jelas, sudah bertobat kok berhenti kuliah tanpa alasan. Itu makanya saya katakan saya paham sekali kalau bilang tulang-tulangku terasa kering. Tapi di situ saya berdoa, saya udah takut berjalan bersama Tuhan. Karena saya udah mau lari tadi di hati saya gitu kan. Tapi waktu itu didoakan, didukung sama Ibu Teti begitu. Kalau kamu nggak kembali, maksudnya pastilah kamu akan makan nasi babi gitulah, istilah seperti yang hilang itu kan. Nah, jadi waktu itu pun saya masih berani kayak punya syarat loh sama Tuhan. Karena takutnya, maksudnya gini, Tuhan, kalau memang Tuhan masih mau pakai aku udah sebobrok ini, izinkanlah sesuatu terjadi. Misalnya kalau aku mau bilang kuliah teologi, orang tua aku yang mendanai, nggak mau orang lain, dan akan kulihat kalau dia izinkan itu berarti Tuhan masih izinkan. Saking takutnya sih sebenarnya. Saking takutnya kalau aku ini entah nggak lagi dipakai sama Tuhan begitu. Kemudian izinkan juga sesuatu ketika cerita Injil mereka mau. Begitu. Dan mereka nggak marah sedikit pun, satu kata pun nggak marah. Tiga-tiga ini genap. Jadi itu sampai hari ini membuat aku ya nggak berani mundur. Lari lagi. Betul-betul Tuhan itu mengasihi aku. Padahal udah lari. Tapi masih berani minta syarat sih. Minta syarat itu sebenarnya karena sudah terlalu takut. Kalau nggak dipakai Tuhan ya jadi apa kan? Nggak akan mungkin kita mampukan mengubahkan orang, menginsapkan orang. Begitu. Wow. Jadi orang tua saya kenal Tuhan itu ya begitu, doanya dijawab dan mereka mau. Wow. Jadi dari proses itu ya, lari dulu. Jadi kalau Kekasih Muria Pipka Lover yang mungkin saat ini kamu ada di masa-masa yang sempat dialami sama tulang-tulang terasa kering, tulang-tulang terasa kuliah sampai putus udah tingkat kuliah. 3. Saya sih nggak sampai separah itu sih Bu. Gitu. Saya nyaris ini ya,
nyaris lari dari panggilan, iya. Nyaris lari dari Tuhan, iya. Sempat nggak tahu lah. Pokoknya mungkin itu cara Tuhan ya. Cara Tuhan ajaib ketika memanggil kita kembali ya. Saya pun pernah hampir lari. Tiba-tiba di tengah malam Bapak rohani saya telepon dan hanya bilang, pulang. Jangan pergi terlalu jauh. Pulang katanya begitu. Saya bingung, kok pulang ini jam 2 malam loh. Pulang kemana? Saya kan ada di rumah, saya nggak kemana-mana ketika saya kuliah. Dan mungkin ya akhirnya kita diundang pulang lagi. Tuhan itu terlalu baik. Terlalu baik. Ya, terlalu baik. Makanya saya nggak berani lari. Kalau Bu Marlina nggak berani lari, apalagi saya nggak berani lari lagi, sama-sama juga. Nah, ini menarik ya. Jadi setelah Ibu mengambil keputusan, oke, aku nggak mau lari lagi karena syaratku pun sudah dijawab. Ya, betul. Ya, tak bisa aku mencari alasan lagi. Nggak bisa lagi. Akhirnya sekolah teologi ya. Sekolah teologi di mana, Bu? Saya di STI Medan. Oh, STI Medan. Dan sepanjang proses studi, apakah sempat terjadi tarik ulur lagi? Kalau di studi sih ikut pelayanan enggak, tapi pernah suatu ketika kalau saya ditaruh Tuhan di desa saya ini, saya keberatan. Kenapa? Pernah juga begitu ya. Jadi saya gini, kalau saya melayani ke situ saya oke, tapi saya kayaknya enggan tinggal di situ gitu. Entah seperti apa ceritanya, tapi panjang ceritanya Tuhan buat. Akhirnya saya memang harus merendahkan diri juga sama Tuhan, dan hari ini saya memang melayani di kampung saya. Betul. Saya diberi anugerah lebih. Kalau seorang nabi nggak diterima, saya diterima hari ini oleh karena Tuhan. Ini agak banyak orang yang bertobat, dan di semua jemaat itu hampir 90% keluarga. Dari keluarga pihak bapak sih. Dari keluarga pihak mama, ada juga di kampung tetangga, tapi memang sampai hari ini belum ada satupun dari mereka yang datang. Tapi dari pihak bapak, wah semua ini keluarga. Wow. Ada sekitar 50 ke 60 sama mahasiswa kali ya. Wow. Bayangkan ya, ini posisinya kita ada di dusun, di balik gunung itu, dan Tuhan masih bisa mengirim satu orang ini, Bu Marlina, untuk bisa memenangkan jiwa-jiwa. Ini cara Tuhan yang ajaib, menurut saya. Cara Tuhan memanggil, that is the God's calling. That is story yang kita sebetulnya itu di luar kemampuan dan kapasitas kita ya Bu ya. Kita bahkan tidak mampu untuk mereka-rekakan. Tadi sempat menarik karena Bu Marlina bercerita bahwa kalau Nabi itu jarang sekali ada yang diterima di tempat asalnya. Tapi kalau sampai ada yang bisa terima, itu kemurahan Tuhan. Betul. Itu anugerah. Nah, ini menarik sekali bahwa Bu Marlina yang awalnya takut, Tuhan ubah rasa takut itu menjadi justru kayak power ya, jadi semangat sekali untuk justru yang dimenangkan banyak sekali, dan keluarga. Saat itu apakah ada doa khusus Bu? Wah Tuhan, aku ini kau tempatkan aku di sini, gimana nya aku menghadapi keluargaku ini? Ada nggak Bu pergumulan itu, dan ada doa khusus nggak sih saat itu? Sejak awal memang keluarga pertama saya ingat doakan kan. Bahkan sampai memang ketika saya berjalan kaki ke kampung itu, saya memang berdoa, Tuhan sisi kampung sih kalau boleh, jangan keluarga. Tapi ini belum tergenapi, tapi saya sudah melihat kalau ada orang-orang dari, saya berdoa dari non-Kristen, misalnya kan udah ada Kristen tapi belum percaya Yesus kan. Jadi dari non-Kristen atau agama tetangga, dan ada agama Apen ada di sana. Saya berdoa Tuhan supaya Tuhan antarkanlah mereka mendengar kabar baik. Dan itu sudah mulai Tuhan genapkan. Hanya saja sisi kampung ya belum. Tapi paling tidak saya percaya sudah lebih dari 95% orang kampung itu non agama Kristen atau agama tetangga sekalipun, mereka sudah pernah dengar Injil. Karena kita buka di di balai desa namanya, kalau di situ tempat perkumpulan masyarakat, kita buat KKR, kita putar film rohani, kita buat acara-acara kekristenan di situ, dan mereka suka melihat.
Kalau kita Ikut ada menyaksikan. mereka ikut. Dan kalau ada acara resmi di gereja, Natal peresmian ya kita undang. Mereka sih datang. Wow, Jadi, paling tidak mereka sudah iya, pernah sudah dengar. mendengar ya. Gitu. Dan ini menarik sekali. Nah, proses nih Bu, kita balik lagi ke perjalanan setelah sekolah, setelah kuliah. Selesai nih, ya kan? Nah, apakah langsung terjun kembali ke Pelayanan. dusun? Ataukah gimana? Kok bisa pada akhirnya join sama PIP kah? Waktu itu ketika kuliah, memang weekendnya ini udah perintisan ke kampung ini. Oh gitu. Yang jalan kaki itu weekendnya 4 tahun sampai berapa tahun itu 5 tahun kali saya selesai setelah skripsi. Itu memang weekendnya ke kampung ini. Oh, setiap weekend pasti Iya, balik ke gitu. kampung. Jalan kaki setahun itu jalan kaki. Nah, ini buat teman-teman yang 12 kilo. 12 kilo. Nah, ini detail ya. Ini udah mulai detail nih ya perjalanannya ya. 12 kilo. Kemudian perjalanan ini terasa sangat menyakitkan. Iya, menyakitkannya karena kan ketika jalan kaki nih jagung orang udah pada panen, udah sampai 3 kali panen kan setahun. Sementara 1 jiwa pun belum ada yang bertobat. Waktu itu saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan, aku nggak akan karbet ini orang yang ada di artinya nggak akan kutuntun terima Yesus. Kalau memang Tuhan pakai, aku mau lihat bagaimana Tuhan buat ketika aku ceritakan Injil. Roh Kudus bekerja sehingga mereka disadarkan, diinsapkan, dan mereka berani di depan halayak rame gitu ceritakan bagaimana dia terima Yesus. Dan 1 tahun baru ada orang yang mengatakan aku sudah terima Tuhan Yesus. 1 tahun, dan itu memang kayaknya perjalanan yang jalan kaki setahun itu kayak terbayar. Tapi orang nggak tahu sukacita aku, hanya aku dengan Tuhan. Kalau aku lompat kan mungkin jemaat pada bingung ya. Dan itu memang betul-betul jawaban doa walaupun 1 orang. 1 orang jiwa. Iya. Wow. Karena saya juga sudah pernah sih dalam masa kebodohanku gitu, Tuhan cukuplah sampai di sini. Sudah pernah. Saya menghabiskan masa muda, saya menghabiskan uang saya. Kan kalau pelayanan ke kampung kan gitu ya. Uang kita juga yang keluar. Ini kan. Yeah. Kita jalan kaki habiskan masa muda, tapi mereka mungkin gerimis saja nggak datang sama Tuhan. Karena itu posisinya waktu itu yang jari saya hampir putus patah. itu. Sudah Ini menarik nih. berapa kali ya sepeda motor ini jatuh, saya nggak punya energi lagi kali mengangkat dan mendorongnya begitu. Jadi saya duduk di aliran air di pasar itu, Tuhan cukuplah sampai di sini. Tapi di situ Tuhan mengingatkan saya karena keselamatan itu ya. Tuhan dalam hati gitu. Kalau 1 orang saja nanti bertobat, nggak ada yang terlalu berharga untuk berikan. Di situ saya menangis lagi dan saya semangat lagi. Wah, jadi untuk kekasih Muria dan Pipka Lover, sebagai gambaran, saya tadi sempat ngobrol gitu off the record bareng sama Bu Marlina. Bu, sebetulnya kalau mau jalan ke Langkat itu situasinya kayak gimana sih gitu kan? Ternyata butuh kurang lebih kalau misalnya dari Medan kota itu ke tempat dusun tempat ibu melayani itu kurang lebih sekitar 6 jam. Ya bisa. Kurang lebih 6 jam dengan berpindah-pindah ya. Naik kendaraan pun tidak kendaraan umum, tetapi udah yang model-model mobil-mobil gede tuh ya, yang bannya gede-gede banget tuh. Helen ya. Gerdang 2. Nah, kemudian karena memang situasi jalannya yang tidak memungkinkan ya, kekasih Muria dan Pipka Lover, dan jalannya ini nih jangan dipikirkan jalan beraspal, ini bukan jalan beraspal, itu terlalu manis dan indah begitu ya. Tanah dan licin. Ya, tanah, licin, kemudian jurang, kubangan ya itu yang terjadi. Jadi kalau misalnya yang tadi diceritakan Bu Marlina bahwa motornya itu nyangkut, ya itu nyangkut di antara tanah berlumpur itu di sepanjang perjalanan itu, dan maju nggak bisa, mundur nggak bisa. Nah, itu sampai jarinya mau patah gitu ya, mau putus rasanya itu ya. Nah, situasi itu dijalani kurang lebih 4-5 tahun sampai lulus kuliah. Nah, ketika lulus kuliah, Bu, itu sudah ada berapa jiwa? Tadi kan 1 tahun nih baru dapat 1. Apakah 5 tahun dapat 5 atau Tuhan multiplikasi, Bu? Enggak begitu dia. Waktu kami pelayanan ke kampung ini pernah terhenti.
Oke. 2 tahun. Jadi masa-masa kuliah udah ke sana, terhenti 2 tahun saya bilang. Karena nggak ada minat mereka saya lihat. Oke. Nggak ada minat. Terus saya bilang kita doakan ya 3 bulan ini kalau kalian punya kerinduan kita lanjut, kalau enggak saya mungkin akan ke tempat lain begitu. Jadi terhenti betul 2 tahun. Terhenti kemudian pernah memang saya bilang kalau ada kerinduan ya bilang aja. Setelah itu mereka undang lagi kita, itu yang baru berlanjut 5 tahun. Baru kita buka ibadah minggu di rumah. Jadi memang panjang ceritanya. Wah, ini up and down-nya banyak banget nih ya. Jadi untuk menuju ke 60 itu tidak segampang itu, Forgoso, gitu kan ya. Nah, lebih jauh lagi nih Bu. Jadi setelah proses itu akhirnya bisa bergabung dengan PIPKA. Itu atas undangan atau gimana Bu? Enggak, ini kan senior-senior yang di atas ini kan sudah memayungkan diri ke PIPKA nih. Oh ya. Kita ini kan cabang-cabang ini kan ikut. Oh. Kemudian PIPKA ini mengasihi kami yang di pelosok-pelosok. Kenapa enggak ikut jenjang? Tadinya sih aku di belakang aja. Saya melayani tapi jangan namanya itu pendeta gitu. Tapi kan seiring berkembangnya pelayanan kan kita dibutuhkan. Karena di gereja juga pernah ada jemaat meninggal 2. Maksudnya pos yang ini 1, pos yang sana 1. Kan nggak mungkin yang satu ini dua-dua mengerjakan kan. Jadi ketika saya melihat itu ya oke lah, saya siap. Dan ketika mendapatkan panggilan kependetaan itu apakah langsung serta-merta oke deh gitu? Apakah butuh pergumulan juga sampai menerima itu? Iya, apalagi saya kan orang kampung gitu ya, teknologi pun nggak paham. Bercandaan sih, sempat saya bilang menjadi hamba Tuhan GKM ini lebih susah daripada masuk surga. Gitu. Kalau masuk surga terima Yesus selamat. Ini ada proses-proses buat makalah ini dan Jadi percaya Tuhan Yesus dan dibaptiskan kamu udah bisa masuk surga. Kalau mau jadi pendetanya GKMI, waduh panjang urusannya ya, berat betul. Tapi puji Tuhan ya, disanggupi kan untuk saat itu betul. Ya, disanggupi. Karena kan itu sudah menjadi kebutuhan di ladang pelayanan kita juga gitu. Semakin berkembang, ya memang mau nggak mau kan itu dibutuhin gitu. Jadi kita pasti Tuhan tolong nih gitu. Wow, menarik ya. Jadi setelah perjalanan yang begitu panjang, panggilan yang begitu ya Ibu bilang sih itu dini ya, muda banget ketika menerima panggilan pertama itu sampai akhirnya adalah panggilan yang berikutnya ya, setelah mau lari-lari seperti Yunus, untung nggak dicaplok ikan ya. Ya, untung nggak sempat ditelan ikan di gunung soalnya, nggak tahu kalau disamber yang lain kan ya. Tapi ternyata Tuhan tetap panggil. Tuhan tetap panggil dan puji Tuhan saat ini kita masih bisa melihat Bu Marlina ya melayani Tuhan dan besok hari Minggu ya Bu Marlina akan bawakan firman Tuhan. Nah, saya dikirim sebuah file yang menarik gitu kan, sebuah file tentang kisah kesaksian Bu Marlina. Jadi untuk kekasih mulia PIPKA Lover yang pengen nonton itu ada di YouTube channelnya PIPKA. Ya, kisah tentang perjalanan Bu Marlina. Nah di situ Bu Marlina sempat tuh berbicara bahwa yang dipanggil Tuhan, yang dipilih Tuhan, itu bukan orang pintar. Iya, karena saya enggak pintar, tapi yang mau dipakai. Yang mau dipakai. Ada pesan nggak sih Bu sebetulnya terkait dengan hal itu? Iya, saya kalau firman Tuhan itu memang kalau dibilang Tuhan ya akan saya lihat gimana Tuhan membuat itu hati saya gitu. Kalau Tuhan ini kan punya kuasa gitu, sekalipun saya terbatas, lemah, dan saya memang berani begitu kalau ikut Tuhan. Saya kan hanya alat, tapi kan kuasa itu dari Dia. Jadi akan kulihat. Maksudnya seperti saya diyakinkan akan keselamatan itu, saya juga diyakinkan akan panggilan itu seperti itu. Aku akan melangkah karena ininya loh, yang menyuruh ini kan Dia yang punya kuasa itu. Jadi saya bisa melihat bagaimana perbuatan Tuhan itu dalam pelayanan itu memang Tuhan nyata gitu. Kalau saya bodoh, kalau saya terbatas, punya banyak kelemahan,
ya memang Tuhan di situ bekerja, saya melihat. Nah, jadi kalau ada panggilan, mari jalan saja. Nanti saudara-saudara juga akan punya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Ya, justru orang pengalaman Iya. itu yang mahal ya Bu ya. Ya betul. Karena dengan pengalaman yang mahal itu Ya. yang sebetulnya membuat kita jadi tidak tergoyahkan. Iya betul. Karena Semakin kita menyaksikan sendiri mau gimana. Ini Bu Marlina udah bergening sama Tuhan terlalu banyak nih. Jadi makanya sudah tidak ada lagi yang mampu menggoyahkannya gitu kan ya. betul. Nah, dalam proses itu Bu, jemaat kan bertumbuh. Ada berbagai-bagai macam pelayanan ya. Apakah nih Bu, kalau di sesi-sesi sebelumnya kita sempat ngobrol dengan teman-teman yang dengan Pak Lingga, dengan Bu Novelba, Medan itu punya cara unik dalam hal memuridkan. Jadi berawal dari dimuridkan, kemudian sampai akhirnya terlibat di dalam pelayanan, dipercaya, kemudian memuridkan. Dan punya murid-murid ini dipersiapkan juga nanti suatu saat mereka yang akan memuridkan. Apakah model ini juga dilakukan di tempat Ibu? Mungkin nggak jauh beda ya. Tapi kalau saya kan tinggal dengan mereka setiap hari. Setiap hari tinggal dengan mereka. Dan saya terlibat, maksudnya dengan mereka melihat apa yang kita kerjakan. Jadi nggak bisa kita, pakai topeng itu nggak bisa. Mereka melihat kasih kita sama Tuhan. Mereka pokoknya semua yang mereka lihat. Dan saya bersyukur juga untuk itu dan mereka memuliakan Tuhan karena itu. Jadi mereka bilang gini, kalau hamba Tuhan saja pun masuknya seperti itu, masa kita enggak? Itu yang pertama. Dan model-model itu tadi pastilah ya. Jadi mereka itu setelah diinjili jelas imannya memang dimuridkan supaya dia seperti murid Kristus juga. Dan hari ini ya dari jemaat yang baru bertobat ini, yang sudah kuat ini imannya, memang sama hatinya dengan saya untuk menjangkau orang-orang yang ada di sekitar Kampung Antara. Bahkan saya pikir mereka bisa memberi lebih daripada yang saya pikirkan. Jadi kalau itu medannya susah, mereka setiap PI memberikan mobilnya. Itu mobil gereja kan belum ada nih. Jadi kalau kita ini loh ada kas kita, pakai aja nih, mereka nggak mau. Mungkin ini yang bisa kami buat untuk Tuhan. Volunteering-nya besar. Iya, begitu. Dan kalau kita pun aja setiap kali acara ibadah kan ada snack nih. Setiap kumpul PI atau namanya ibadah kebaktian kecil aja pasti ada snack. Dan mereka tuh jemaat berganti-gantian buat snack. Hari ini aku, hari ini dia. Dan semuanya itu uang mereka. Saya sih sodorin, kita punya uang. Dan mereka bilang, ini memang doa kami di keluarga. Jadi ini kami ambil bagian, begitu. Wow, sampai sebegitunya ya volunteering-nya ya. Saya melihat hati mereka juga mengasihi Tuhan. Wow, ini menarik nih, semakin dalam nih ya. Nah, di sesi-sesi sebelumnya saya sempat tuh penasaran sebetulnya salah satu topik ya dari pemuritan yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di Medan ini seperti apa sih? Penasaran banget sebetulnya. Cuman di sesi-sesi sebelumnya saya nggak sempat menanyakan hal tersebut. Bu, boleh nggak sih saya di-sharing deh satu materi aja dalam pemuritan yang biasanya Ibu ajarkan kepada jemaat? Iya. Pertama tadi kan harus jelas dulu pertobatannya. Kalau dia hidup secara rohani, sebenarnya Bu, enggak pun kita suruh, mereka memberi diri. Tapi tentulah kita berbagi juga pemuritan. Misalnya seperti nats firman Tuhan itu kepada si Petrus ya, apakah engkau mengasihi aku? Kalau dia mengasihi Tuhan, nggak bisa dia menahan-nahan yang lain itu, gitu. Jadi kalau dia nggak bisa ini, nggak mampu seperti saya bodoh, saya lemah. Karena sebenarnya dasarnya yang tak terlihat itu saya nggak mengasihi Tuhan. Oh, begitu. Yang lain itu alasan saja. Tapi kalau saya mengasihi Tuhan, saya akan mengasihi jiwa-jiwa, saya akan mendukung pelayanan Tuhan, saya akan melakukan ini dan itu untuk kerajaan Tuhan. Pasti seperti itu. Ini penting nih, ini bagus banget. Kata ini menjadi kunci sekali. Kalau kamu sungguh mengasihi Tuhan, maka tidak ada excuse, maka tidak ada alasan lagi.
maka kamu kalau misalnya aku nggak mampu, aku ini, sebetulnya di dalam hatimu sebetulnya kamu tidak benar-benar mengasihi Betul. Tuhan. Karena kalau kamu benar-benar mengasihi Tuhan, mengasihi Yesus yang sudah menebus kamu, maka kamu tidak akan ada alasan barang satu pun, setitik pun tidak. Ini menarik, ini menarik. Jadi kalau misalnya teman-teman saat ini mungkin kekasih Muria dan Pipka Lover, Anda mulai masih meragukan ya, apakah aku ini masih layak tuh sama Tuhan? Apa Tuhan benar mau mengampuni aku? Itu ada yang nggak beres itu sebetulnya. Begitu nggak sih, Bu? Iya kan? Berarti ada yang nggak beres, ada yang belum tuntas sebetulnya. Di dalam hatimu ada yang belum tuntas. Karena ketika kita lahir baru, kita bertobat, Tuhan itu memulihkan secara keseluruhan kan ya, Bu ya? Secara keseluruhan kehidupan. Walaupun kita. ada proses. Ada proses. Saya pernah gini, ketika jatuh nih, saya kagum kali sama kasihnya Allah itu ketika ceritanya Ahab, Tuhan bilang gini, sama Elia, beritahu sana sama Ahab, karena dia itu pemecah rekor dalam dosa gitu kan, bukan hanya membuat sakit hati Tuhan, tapi membuat orang Israel itu berdosa juga, bahkan sepakat sama istrinya nih membunuh nabi-nabi Tuhan. Kalau nabi Tuhan yang berbicara dia bunuh, tapi kalau nabi palsu maksudnya yang dia pilih, yang menyenangkan telinga dia pakai. Satu ketika Tuhan bilang sama si Ahab, aku akan melenyapkan, aku akan memberikan malapetaka kepada Ahab, aku akan membunuh semua keluarga Ahab seperti orang menghapus tai. Maksudnya nggak ada yang tersisa, gitu. Terus ketika didengar, Ahab ini mengoyakkan pakaiannya, berkabung dan berpuasa. Di situ Tuhan bilang sama Elia, kau lihatnya si Ahab udah bertobat dia loh, gitu. Oh, aku itu kaget benar. Artinya ketika aku lihat, kita kan sering ini alasan, mungkin aku nggak dipakai lagi, mungkin karena aku semalam udah berdosa, udah begini, udah jauh. Padahal Tuhan menunggu loh. Si Ahab aja yang seperti itu bangga, kayak pamer dia sama si Elia. Kau lihatnya si Ahab sudah bertobat, padahal tadi dia seperti apa? Membunuh nabi-nabi Tuhan kan. Bahkan dia memperbudak dirinya untuk melakukan segala kejahatan. Pemecah rekornya loh. Dia pun diampuni Tuhan, gak jadi dibunuh. Gitu. Kupikir hati seperti ini yang Allahku itu punya gitu. Jadi masa kita punya alasan gak datang? Justru itu penipuan iblis. Gak layak kau datang, itu bukan suara daripada Tuhan. Tapi kalau suara daripada Tuhan itu, Tuhan mau kita itu merendahkan diri. Gitu, bukan ngeles. Kenapa kau ini Adam? Ya perempuan yang kau tempatkan itu kan gitu ya. Aturan kan aku sudah bersalah kan aturan gitu. Itu yang Tuhan mau sih sebenarnya. Kita datang kepadanya dengan kerendahan. Kita datang kepada seperti apapun kita. Ya, sekalipun apa yang sebetulnya dituduhkan iblis nggak 100% jelek ya. Nggak 100% tidak benar. Jangan mau dibodohi sama iblis, apalagi diperbudaknya. Jangan mau. Jadi kalau misalnya iblis bilang, kamu tuh sudah berdosa, kamu tuh sudah hidup nggak benar, nggak layak lagi, udah nggak layak, ya betul. Tetapi kalau kamu percaya dan merendahkan hatimu dan dirimu kepada Tuhan, minta ampun seperti yang tadi diceritakan Bu Marlina. Ahab ketika mengoyakkan pakaiannya dan berkabung, Tuhan masih bertobat dan diampuni. Jadi kata kuncinya ada kemurahan. Iya. Dan jadi kata kuncinya bukan hanya pada bagaimana dosamu itu ya semerah kirmisi lah ya, kan Tuhan pulihkan seperti bulu domba. Itu bukan hanya sekedar kiasan ya, tetapi betul terjadi. Dan murah hatinya Tuhan kayak gitu ya. Iya betul. Saya kagum itu melihat, oh seperti ini hati Tuhan itu gitu. Kalau selama ini kan cuma dengar Allah mengasihi, Allah mengampuni, tapi nggak kupahami sedalam itu. Kayak senang kali rasaku Tuhan itu tahu ketika Ahab ini meredahkan diri. Seperti ketika dia cerita sama si iblis, kau lihatnya anakku si Ayub nggak ada seperti dia, kayak bangga kali dia kan. Ini pun kulihat seperti itu gitu. Sampai dia pamer sama si Elia. Kau lihatnya dia udah tahu kau gitu kan. Iya. Seperti itu ya. Iya, menarik ya. Jadi saya bahkan nggak pernah terbayang nih gara-gara Bu Marlina cerita begini, saya jadi terbayang ya. Oh ternyata Tuhan bangga juga ya bisa pamer begitu ya. Oh iya. Dan ini menarik ya. Jadi kekasih Muria, apa yang tadi diceritakan sama Bu Marlina ini sebetulnya sedikit banyak mengingatkan kita sih ya.
Jadi kalau kamu masih merasa saat ini aku hidup di dalam ketidaklayakan, Tuhan mengundangmu pulang. Tuhan mengundangmu. Sudah lama menunggu bahkan. Menunggu terlalu lama kadang. Hanya kita yang terlalu banyak excuse-nya. Kita yang terlalu banyak alasannya. Nah, tapi alasan-alasan itu sebetulnya hanya sekedar alasan yang sebetulnya kita perlu mewaspadai itu. Jangan-jangan kita tidak benar-benar mengasihi Tuhan. Sampai kita terus-terusan mencari alasan untuk Tuhan nggak mungkin mengampuni aku. Enggak, Tuhan terlalu baik. Kamu aja yang berprasangka jelek gitu kan ya. Nah, ya ini kisah yang menarik gitu. Nah, setelah begitu banyak perjalanan Bu, begitu up and down-nya, melihat jemaat yang begitu bertumbuh, adakah pencapaian lain yang Ibu ingin raih di depan? Iya, saya sih rindu itu tadi ya, si isi kampung, kalaulah boleh Tuhan, si isi kampung. Dan saya rindu memang bukan hanya di kampung antara ini orang bisa mendengar Injil. Saya juga rindu kampung-kampung terdekat itu bisa dijangkau Tuhan lewat hidup kami, lewat orang-orang percaya yang ada di kampung antara ini gitu. Saya rindu memang supaya di beberapa kampung nantinya, di situ juga ketika mereka mencari Tuhan, mereka bisa menemukan Injil yang benar dengan orang-orang yang percaya yang mengasihi Tuhan di situ gitu. Itu saya rindu. Dari ini kan di Langkat ini masih cabang ya Bu ya? Atau sudah? Iya, cabang Alitea Kuala. Oke. Ada berapa pos? Pos namanya. Alitea Kuala itu kan cabang Tipka. Dan Alitea Kuala ini punya cabang 5. Kampung Antara, Sesekala, Tanjung Langkat, Bahorok, Harapan. Namanya posnya. Oke. Nah, Ibu ini berarti hanya di satu tempat kah atau ada di beberapa tempat lain? Saya ada di satu tempat karena jauh dengan pos-pos yang lain, tapi kami juga buka perintisan ke kampung tetangga di kampung antara itu gitu. Ada namanya Bunga Rinte, kami memang setiap minggu pergi ke sana pelayanan. Itu tadi yang saya katakan, pakai mobilnya jemaat yang gerdang 2 mesti kan. Jadi mereka memberi diri, waktu dan ya mobil mereka. Dan juga bawa snack ya mereka. Karena dulu pun kita kan melakukan hal yang sama juga bagi mereka. Itu yang mereka lihat, saya bilang. Gitu. Jadi teladan ya saat Iya, jadi mereka gimana respon orang-orang di kampung sebelah? Mereka sampai sejauh ini sih senang. Karena memang mereka itu hidup dalam keterpurukan sih. Saya melihat ada yang mau gantung diri, ada yang anaknya 2 laki-laki, depresi seperti orang garasa sampai dipasung begitu. Tapi ketika kita hadir di sana, anaknya ini sudah pakai baju, nggak digari lagi, udah bisa baca firman. Oh ya. Saya berharap memang supaya mata dunia melihat perbuatan Tuhan ini, supaya mereka datang. Karena kampung itu lebih gelap lagi daripada kampung antara. Keterlibatannya dengan kuasa gelap, dengan okultismenya, dengan perdukunan itu lebih kental lagi. Wah. Jadi banyak di kampung itu memang anaknya stres. Nah, itu tanda-tanda bahwa kampung itu betul-betul gelap dan dikuasai kegelapannya itu kan. Bu, ini gara-gara Ibu ngomongin tentang si okultisme ini, pernah nggak sih Bu di dalam pelayanan Ibu nih, ada lah yang nggak suka itu, kemudian coba lah main-main sama kuasa gelap ketika Ibu melayani. Pernah nggak ada pengalaman kayak gitu? Saya sih mengimani kalau bangsa Israel itu bangsa secara rohani, kita ini orang Israel secara rohani ya, nggak mempan terhadap tenung dan mantra. Entah mungkin pernah digunakan, tapi belum ada orang bilang kalau aku dulu menggunai Ibu gitu, nggak pernah cerita. Tapi kalau misalnya orang kerasukan yang kita layani itu kita tengking, ya itu udah sering gitu maksudnya. Tapi kalau aku tahu kalau aku digunain orang, belum pernah ada orang cerita sih. Tapi saya memang percaya kalau dalam hal mistik segala macam, saya percaya Yesus saja deh. Sama ketika naik pesawat kemari, kata teman-teman di pesawat, nanti kamu kalau ada sesuatu pakai baju ini. Saya enggak, saya serahkan saja sama Yesus gitu. Hidupku, nyawaku kuserahkan ke dalam tanganmu. Masa masih mau pikir menyelamatkan diri? Ya enggak lah, kuserahkan saja. Aku enggak bilang.
Jadi siapa yang tanggung jawab dan Yesus. Kalaupun Tuhan izinkan sesuatu terjadi itu kan seizinnya Dia. Berarti sudah selesai lah. Ngapain lagi mau melindungi diri kan? Ada. Wah, ini penting sekali buat kita yang masih kadang-kadang ragu-ragu. Iya. Ya, ragu-ragu. Jadi Tuhan kalau ini masalah bisa. mistik ya Tuhan Yesus lah tanggung jawab. Ini penting nih ya. Jadi kalau sekarang ini kita kan ini Bu, Jawa pun kan sebetulnya banyak ya yang model-model begitu tuh. Jadi kalau misalnya usaha nggak ramai, itu kan mulai main-main gitu loh Bu. Agak geser-geser dikit. Nah, ini kan sebetulnya kita sedang menggadaikan Tuhan secara tidak langsung toh. Iya toh? Kita kayak menggadaikan Tuhan gitu. Bahwa sebetulnya kita nggak percaya 100% sama apa yang Tuhan bisa kerjakan untuk, dan Tuhan memberkati kita dengan segala kecukupannya gitu. Dan ini menarik ya. Jadi ini teguran sebetulnya dari Bu Marlina secara tidak langsung ya. Ini teguran buat kita-kita yang sebetulnya masih mencoba untuk main dua kaki sama Tuhan. Ya, jangan lakukan, jangan diteruskan juga. Lekaslah bertobat. Nah, sebelum saya mengakhiri obrolan kita nih Bu, ada nggak sih Bu pesan dari Ibu buat kekasih Muria dan Pipka Lover dalam mendengar panggilan Tuhan, dan supaya mereka tuh teguh gitu loh hatinya. Pokoknya kalau Tuhan yang panggil, Tuhan jelaskan apa yang jadi kebutuhanmu, Tuhan cukupkan, nggak perlu kamu ragu-ragu lagi. Hidupmu tuh kayak tadi Ibu bilang, kalau saat ini matinya aku lah, pokoknya aku masuk surga lah. Nah, supaya mereka yakin mantap 100% aku ikut Yesus. Ada enggak pesannya dari Bu Maria? Iya, saya kasih dukungan aja ya. Maksudnya kalau Tuhan itu jelas memanggil, ya percayakan aja hidup kita sepenuhnya kepadanya. Dan kita akan melihat dalam perjalanan ini memang Tuhan memegang kita. Memang ada kalanya sih kita lemah ya, tapi saya melihat dalam kelemahan itu justru saya melihat Tuhan itu hebat. Begitu. Dalam kelemahan itu justru saya melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Saya pikir satu nyawa Tuhan sudah berikan bagi kita dalam penggadaian dosa itu ya. Jadi nggak ada hak kita sih memang, atau kita merasa ini kita berkorban atau kita melakukan sesuatu seperti itu, bukan korban. Karena memang semuanya pada kita pun miliknya kan. Jadi kalau saya sih saya bilang, Tuhan ini aku, pakailah seperti yang Tuhan mau gitu. Wow. Nah, ini menjadi penyemangat, biarlah apa yang tadi disampaikan Bu Marlina ini boleh juga menyemangati kekasih Muria dan Pipka Lover dimanapun Anda berada. Ada begitu banyak pesan ya yang tadi sudah kita perbincangkan tentang bagaimana kalau misalnya kita sungguh mengasihi Tuhan, maka hidup kita pasti akan ditransformasikan. Bukan hanya sekedar omon-omon aja ya, bukan hanya sekedar perkataan, tetapi perlakuan dan tindakan kita. Dan bagaimana caranya memuridkan, yang menjadi teladan. Ya, setiap hari ya kita terlibat apa yang difirmankan Tuhan, yaitu dilakukan, dikerjakan dengan kesungguhan hatimu. Orang akan melihat kamu seperti Alkitab yang terbuka itu. Dan mengikuti teladanmu. Ini penting sekali ya Bu ya. Salah satu model pemuritan yang di samping ada juga sih kita khususkan mereka firman ini tadi ya. Betul. Tetapi menjadi kunci ya. Ternyata cara hidup kita juga akan menentukan bagaimana respon orang-orang di sekeliling kita. Akankah kita menjadi garam dan terang dunia, atau malah jadi batu sandungan seperti yang tadi disampaikan Bu Marlina. Jadi penting sekali ya untuk kekasih Muria dan Pipka Lover dimanapun Anda berada. Saya berharap sekali ya obrolan saya bersama dengan Bu Marlina pada siang hari ini sungguh menginspirasi kekasih Muria dan Pipka Lover sekalian. Dan pastinya please ya, tangkap nilai-nilainya. Ini banyak banget loh yang tadi Bu Marlina ceritakan, dan saya pengen sekali ini juga bisa mentransformasikan bukan hanya kepada Bu Marlina atau saya ya yang ada di tempat ini, tetapi juga untuk kekasih Muria dan Pipka Lover dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menyaksikan God's Calling kali ini. Terima kasih juga Bu Marlina untuk waktu dan kesempatannya buat sharingnya yang luar biasa. Saya yakin dan percaya teman-teman juga akan mendapatkan nilai baik ini. Tangkap apinya, tangkap semangatnya, seperti apa yang digaungkan Pipka
Ya, compassion for the generation. Kita tahu bahwa api itu sudah menyala dan berkobar besar. Saat ini, tangkap apinya, tangkap semangatnya. Biar itu juga menyala-nyala di hatimu untuk memperhatikan, untuk peduli pada jiwa-jiwa. Ini penting sekali. Karena hidupmu mungkin akan usai. Tetapi generasi-generasi ke depan nanti, ini akan menjadi semangat yang baru. Justru mereka yang akan melanjutkan perjuangan kesaksian kita. Gitu ya Bu ya. Terima kasih sudah menyaksikan God Calling. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Tuhan memberkati.